Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kita kembali lagi membahas terkait dunia public speaker, yang mana pada video kali ini saya akan membahas tentang pengembangan keterampilan public speaking bagi mahasiswa, yakni strategi pemahaman konten dan penggunaan bahasa efektif. Jadi kita sebagai mahasiswa diupayakan mampu mengkolerasi antara bagaimana strategi terkait pemahaman konten yang akan kita berikan, kemudian seperti apa penggunaan bahasa yang efektif untuk kita gunakan di depan audiens. Teman-teman, di sini pada artikel yang saya ambil yaitu artikel yang dibuat oleh saudara Arif. Pada pembahasan pertama, di sini memaparkan bahwa pentingnya pemahaman konten. Pentingnya pemahaman konten yang mendalam memungkinkan mahasiswa untuk menyampaikan informasi dengan akurat dan meyakinkan. Artinya apa? Konten yang akan kita sampaikan itu tentunya harus sesuai dengan data yang ada, sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Kemudian di sini ada seorang tokoh yang menyatakan bahwa yaitu adalah Anderson, menunjukkan bahwa pembicara yang memiliki pemahaman yang baik tentang topik dapat menjawab pertanyaan dengan lebih baik. Nah, ini tentu ketika seorang sudah memahami betul apa konten, apa kajian yang ingin dia sampaikan, maka dia akan mudah menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang bahkan mungkin di luar konteks. Jadi pentingnya kita memahami konten itu seperti itu. Teman-teman, pada poin yang kedua di sini ada penambahan konten yang relevan. Artinya apa? Konten yang relevan dan mendukung argumen itu adalah suatu langkah yang penting dalam penyusunan naskah. Jadi ketika kita hendak membuat naskah, yang pertama cari naskah yang sesuai dengan data, cari topik yang sesuai data, kemudian cari topik yang lain yang juga relevan ketika kita masukkan pada naskah tersebut. Artinya dalam naskah yang hendak kita buat itu tidak hanya membahas tentang satu topik, akan tetapi juga berikanlah konten yang lain yang kemudian relevan dengan topik yang akan kita bahas. Jadi penting untuk kita mengkolaborasikan berbagai macam konten sehingga penyampaian kita itu lebih menarik dan tidak monoton. Kemudian di sini pada poin yang ketiga membahas tentang bahasa yang efektif. Bahasa yang digunakan dalam naskah harus mampu menjangkau audiens dengan baik. Dalam pembuatan naskah, bahasa yang efektif itu sangat perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita lihat dulu seperti apa audiens yang ingin kita artinya apa? Ketika kita hendak menyusun naskah, bahasa yang akan kita cantumkan dalam naskah tersebut atau bahasa yang akan kita rangkai itu harus menggunakan bahasa yang efektif. Efektif itu apa? Bahasa yang mudah dimengerti. Apalagi bahasa itu juga harus disesuaikan dengan kemampuan audiens kita. Lagi-lagi ketika audiensnya mahasiswa, maka berikanlah bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti. Berbeda jika audiens kita akademisi, kemudian berpendidikan yang lebih tinggi, kita boleh-boleh saja menggunakan bahasa yang bersifat akademis gitu. Kemudian di sini pada poin keempat ada penyusunan naskah berdasarkan tujuan. Menyusun naskah dengan mempertimbangkan tujuan adalah langkah krusial dalam public speaking. Menyusun naskah berdasarkan tujuan. Ya, tentu naskah yang akan kita susun tentunya harus berdasarkan tujuan apa manfaatnya, kemudian sejauh mana naskah yang kita buat dapat berpengaruh pada pembaca,
Kemudian apa hal atau poin yang dapat kita ambil dari naskah tersebut? Maka itu tujuan yang sebenarnya dari pembuatan naskah. Jadi lebih tepatnya kontennya lah. Kontennya harus sesuai dengan tujuan, seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.